Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli, ber-NPM 233510501. Di sini saya akan membuat tugas praktikum SRWE yang kedua, di mana disuruh membuat video dengan melakukan uh, penjelasan dari materi implement plan and trunking di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah mengerjakannya, jadi langsung saya menjelaskan apa-apa saja yang perlu dijelaskan. Nah, di sini kita terdapat dua PC dan terdapat dua switch. Di sini saya mengubah PC 1 itu menjadi PC A dan PC 2 menjadi PC B. Nah, terdapat di sini switch dengan switch 1 dan switch 2 menggunakan switch 2960 dan S2 juga 2960. Nah, di sini untuk menyambungkan PC A dan switch satunya itu saya menggunakan copper strike ke sini langsung. Habis itu menggunakan untuk menggabungkan switch 1 dan switch 2 juga menggunakan kabel crossover. Selanjutnya juga seperti PCB juga menggunakan kabel copper strike. Nah, di sini saya juga menyambungkan PCA ke switch satunya itu ada kabel konsol. Dan juga seperti PCB ke switch 2 itu menggunakan kabel konsol juga. Nah, untuk konfigurasinya ya seperti praktikum sebelumnya saya sudah mengerjakan. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini terdapat dua PC yaitu dua PC A dan PC B dan switch 1 dan switch 2. Nah, di sini langsung saja device-nya itu ada switch 1. Interface-nya itu ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, di sini terdapat IP address-nya 192.168.10.11. 192.168.20.11, 192.168.30.11. Nah, di sini subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, pada semua interface ini subnet mask-nya sama ya. Nah, kemudian sys 2 itu VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.12 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, di sini terdapat PCA, juga interface-nya itu adalah NIC, IP address-nya 192.108.20.13 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dengan PCB, interface-nya NH, IP address-nya 192.168.30.13 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini terdapat VLAN 10, 20, 30, 99 dan 1000 dengan nama VLAN 10 manajemen, 20 sales, 30 operation, 99 parking lot, 1000 native. Terdapat interface ASIC-nya itu S1 VLAN 10, S2 VLAN 10, kemudian VLAN 20, S1 VLAN 20 N F0/6, kemudian yang VLAN 30 VLAN 30 S1 VLAN 30 S2 F0/18. Kemudian VLAN 99 parking LOT S1 F0/25 0724 G0/1 2, S2 F0 217 F0 1924 GO12. Kemudian 1000 yaitu NA. Nah, saya sedikit menjelaskan apa itu topologi. Topologi adalah gambaran susunan jaringan yang digunakan pada praktikum ini. Nah, pada topologi terdapat dua buah switch yaitu S1 S2, dua buah komputer yaitu PC A dan PC B. Koneksi antar switch menggunakan trunk link. Setiap PC ditempatkan pada VLAN yang berbeda.
Fungsi topologi menunjukkan hubungan antar perangkat, mempermudah konfigurasi jaringan, menentukan jalur komunikasi data. Nah, kemudian addressing table digunakan berisi daftar alamat IP yang digunakan oleh perangkat jaringan. Contoh VLAN 10. Nah, ini VLAN 10 192.168.10, kemudian VLAN 20 192.168.20, kemudian VLAN 30 192.168.30. Nah, itulah singkatnya yang saya jelaskan tadi. Nah, tujuan penggunaan addressing ini adalah untuk memberikan identitas unik pada perangkat, terus mempermudah komunikasi antar perangkat, kemudian untuk mengatur jaringan berdasarkan VLAN. Nah, kemudian VLAN table di sini fungsinya menunjukkan pembagian VLAN beserta port yang digunakan. Isi VLAN itu terdapat VLAN 10, 20, 30, 99, dan 1000. Nah, penjelasannya manajemen digunakan untuk pengelolaan switch, sales digunakan untuk divisi penjualan, operation digunakan untuk operasional, parking lot digunakan untuk port yang tidak dipakai agar lebih aman, dan native plan digunakan untuk pada trong. Kemudian manfaat VLAN di sini terdapat memisahkan broadcast domain, meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi trafik yang tidak perlu. Kemudian objektifnya di sini tujuan utamanya membangun jaringan, membuat VLAN, terus menghubungkan switch menggunakan trunking. Ya, trunking. Artinya dalam praktikum ini kita dilatih untuk cara mengatur VLAN, menghubungkan beberapa switch, menguji komunikasi jaringan. Nah, background dan skenario-nya, bagian ini menjelaskan konsep dasar VLAN dan trunking. Nah, di sini terdapat penjelasan penting bahwa VLAN membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil. VLAN meningkatkan keamanan jaringan, performa, manajemen jaringan, komunikasi antar VLAN, membutuhkan perangkat layar 3 seperti router serang digunakan agar beberapa VLAN bisa melewati satu kabel antar switch. Nah, konsep terang di sini sangat penting karena untuk menghemat penggunaan kabel membawa banyak VLAN sekaligus. Nah, kemudian required resource sini di bagian ini menjelaskan perangkat yang dibutuhkan, yaitu ada 2 Cisco, 2 komputer atau 2 PC, kabel konsol, kabel Ethernet, dan program terminal seperti Teraterm. Tujuan dari itu agar praktikum dapat dijalankan dengan lengkap. Nah, part satunya di sini build the network and configure basic device setting. Pada bagian ini dilakukan konfigurasi dasar switch, yaitu konfigurasinya meliputi hostname, password, binary, enkripsi password, dan konfigurasi konsol dan VTY. Nah, contoh di sini terdapat hostname, H1, dan juga enable security class, dan service password encryption. Tujuan konfigurasi dasar untuk mengamankan perangkat, mempermudah identifikasi switch, mengaktifkan akses remote. Nah, kemudian configure PC host. Nah, di sini configure PC host, pada bagian ini di komputer diberikan alamat IP sesuai tabel addressing. Contoh PC A VLAN 20 dan PC B VLAN 30. Nah, di sini tujuan agar komputer dapat berkomunikasi di jaringan yang sesuai. Nah, pada part 2-nya di sini merupakan ini inti konfigurasi pada VLAN. Langkahnya untuk membuat VLAN, memberi nama VLAN, menentukan port VLAN. Nah, contohnya di sini
Nah ini contohnya di sini name management, tujuannya itu untuk memisah jaringan berdasarkan fungsi atau divisi. Di sini kemudian manajemen, nah kemudian di sini manajemen interface configuration. Nah di sini switch diberikan alamat IP pada interface VLAN. Contoh interface VLAN, nah ini contoh interface VLAN 10. IP address-nya itu ada 192.168.10.11. Spasi 255.255.255.0. Nah, fungsi di sini itu adalah mengelola switch dari jaringan memungkinkan remote management. Nah, kemudian parking lot VLAN di sini semua port yang tidak digunakan dimasukkan ke VLAN 99 dan di shutdown. Contohnya di sini switch port mana dia? Nah, nih switch port access VLAN 999. Nah, kemudian shutdown. Nah, tujuannya di sini untuk meningkatkan keamanan dan mencegah akses ilegal. Kemudian menghindari penggunaan port sembarangan. Kemudian 12 step 2 yaitu exit VLANs to the correct switch interface. Nah, kemudian di sini port tertentu dimasukkan ke VLAN tertentu. Contoh interface VF0/6 switch port mode access. Nah, di sini access VLAN 20. Artinya port VF0/6 hanya dapat digunakan oleh VLAN 20. Nah, kemudian show mana dia? Nah, nih, kemudian ada show VLAN brief. Nah, di sini perintahnya show VLAN brief digunakan untuk melihat daftar VLAN, memastikan port sudah masuk VLAN yang benar. Output menunjukkan nama VLAN, status VLAN, terus port yang aktif. Nah, kemudian configure N802 IQ trunk between the switch. Nah, di sini fungsi trunk membawa banyak VLAN dalam satu kabel, menghubungkan VLAN antar switch. 802 1Q adalah standar trunking Cisco. Nah, kemudian native VLAN. Nah, native VLAN diatur menjadi VLAN 1000. Fungsinya menangani frame tanpa tag VLAN, menambah keamanan jaringan. Kemudian allowed VLAN, bagian ini membatasi VLAN yang boleh melewati trunk. Perintah switch, mana dia? Nah, kemudian perintah switch trunk allowed VLAN 10, 20, 30, 1000. Tujuannya untuk mengurangi traffic yang tidak perlu, meningkatkan keamanan jaringan. Dan kemudian show interface trunk, perintahnya di sini untuk digunakan untuk mengecek status trunk, melihat native VLAN, melihat VLAN yang diizinkan. Nah, kemudian bagian ini ada nih bagian verify test VLAN ini artinya untuk menguji koneksi antar perangkat. Hasilnya PCA dan PCB itu PCA itu berhasil ping ke VLAN 20 dan PCB itu gagal ping ke S2 atau switch 2. Penyebab karena berbeda VLAN dan belum ada router layer 3 untuk inter VLAN routing. Artinya perangkat beda VLAN tidak bisa langsung berkomunikasi tanpa routing. Nah, kemudian device config di sini terdapat unsur finalnya. Bagian ini menunjukkan konfigurasi terakhir antara switch 1 dan switch 2. Nah, isi konfigurasi di sini adalah VLAN, trunk, VLAN, trunk, password, interface, dan port dan IP VLAN. Nah, fungsi sebagai bukti bahwa konfigurasi berhasil dilakukan. Nah,
Kesimpulan pada praktikum ini membahas cara membuat dan mengelola VLAN serta trunking pada switch Cisco. VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian agar lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. Trunking digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN antar switch menggunakan satu jalur koneksi. Dalam praktikum ini juga dipelajari konfigurasi dasar switch, pembuatan VLAN, pengaturan akses port, konfigurasi trunk 802 10 IQ 1Q, pengamanan port menggunakan parking pilot LAN, serta pengujian konektivitas jaringan. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa perangkat dalam VLAN yang sama saling berkomunikasi. Sedangkan perangkat berbeda, VLAN membutuhkan perangkat layer 3 atau routing agar dapat terhubung. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.